Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Sinyal positif Yamaha, komentar duo pramak usai tes pramusim MotoGP 2025 di Sepang. Dua pembalap pramak Yamaha, Jack Miller dan Miguel Oliveira kompak memberikan kesan positif setelah menjajal Mo1 pada tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Sepang, Malaysia. Yamaha mendapatkan hasil cukup impresif kala keempat pembalap mereka mampu bersaing di posisi 10 besar dalam putaran demi putaran tes pramusim MotoGP 2025 pekan ini. Keempat rider Yamaha, duo Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo dan Alex Rins, serta duo pramak Yamaha Jack Miller dan Miguel Oliveira, sempat nimbrung di posisi 10 besar. Dalam hasil akhir, memang hanya Quartararo dan Rins yang menempati 10 besar. Tetapi, ada kesan positif dari Miller maupun Oliveira yang sejatinya jadi debutan di atas motor Mo1. Posisi Miller berakhir di urutan ke-12 setelah dia agak mengacaukan sesi akhir tes dengan menguji ban lunak. Kendati demikian, ada sinyal positif yang diutarakan Miller tentang perasaannya terhadap M1. Saya sudah memahami beberapa hal dan cukup senang dengan kecepatannya, kata Jack Miller dikutip dari Speedweek. Motornya enak, meski pakai ban bekas dan mudah digunakan, lanjut Miller yang sempat mencapai kecepatan tertinggi 337,5 km per jam. Pada hari terakhir di Sepang, Miller dan semua pembalap juga sempat melakukan simulasi sprint dengan 10 lap. Dia juga menyimpulkan hasil yang baik. Mantan pembalap Ducati, Honda, dan KTM itu merasa Mo1 Yamaha yang pakai mesin silinder segaris, membawa kesan bagus untuknya meski adaptasi jelas masih akan terjadi. Saat Anda ganti tim motor berbeda, terkadang butuh waktu untuk terbiasa dengan motor baru. Hal ini karena ada aspek kecil seperti hal-hal kecil, seperti stang atau posisi tempat duduk yang berbeda karena posisi tangki. Anda harus menyesuaikan diri sampai semuanya terasa normal. Tetapi, ini mudah bagi saya pada mesin ini. Saya keluar dari paddock di pagi hari, motor itu sudah terasa seperti milik saya. Saya yakin hal yang sama juga akan terjadi pada tes pramusim di Thailand, ujar Miller. Hal senada juga diungkapkan rekan setim Miller, Miguel Oliveira. Dia juga berkesan positif. Hanya saja, juara MotoGP Indonesia 2022 itu juga masih agak punya PR kalau pakai ban baru. 5 hari cukup, kata Oliveira tertawa saat ditanya seberapa baik dia beradaptasi dengan Mo1. Saya merasa baik. Hanya yang kurang ketika pakai ban baru, saya agak kesulitan mengejar waktu. Saya masih mengharapkan langkah lebih besar dalam meningkatkan waktu putaran, tetapi kami belum mendapatkan semuanya. Kami juga masih harus meningkatkan elektroniknya, terutama dari cengkekraman dan memanfaatkan keunggulan ban lunak, ujarnya. Meski masih punya banyak evaluasi, pembalap asal Portugal itu sangat optimistis dengan kinerja Yamaha dan tim Prima Pramak yang kompak dan solid. Ini adalah paddock terbaik yang pernah saya masuk dalam beberapa tahun terakhir, kata Oliveira. Saya sangat menikmati lingkungan ini, timnya luar biasa. Orang-orang di sini banyak membantu saya, mereka juga menunjukkan beberapa hal penting dalam kolaborasi kami dengan Yamaha, yang masih dapat kami tingkatkan. Ini dinamis seperti dalam tim pabrik. Kami memiliki 3 teknisi Yamaha yang siap mendengarkan kami. Sangat positif memiliki tim seperti ini yang terhubung langsung dengan pabrikan, tutur Oliveira. Rossi makin kepanasan, ini kata Pecco Bagnaia soal setim dengan Marc Marquez. Banyak diragukan bakalan rukun, nyatanya duet Pecco Bagnaia dan Marc Marquez malah terlihat sangat mesra pada tes MotoGP Sepang. Pecco Bagnaia tak segan berkali-kali menghampiri garasi Marc Marquez, untuk berdiskusi tentang motor Ducati Desmosedici GP25 yang akan dikendarainya di MotoGP 2025. Bahkan Bagnaia tak segan melempar pujian soal rekan setim barunya itu, yang merupakan musuh bebuyutan gurunya sendiri, Valentino Rossi. Kemesraan Bagnaia dan Marquez ini jelas akan membuat Rossi yang sejak awal selalu memberikan peringatan, menjadi semakin kepanasan. Pembalap bernomor 63 itu menyebut bahwa Marquez sangat berbeda dengan rekan-rekan setimnya sebelumnya. Pecco merasa sehati dengan juara dunia 8 kali itu, terutama dalam pengembangan motor baru Ducati. Rider Italia tersebut mengungkap bahwa Marquez benar-benar punya kritik dan masukan yang sama persis di semua area dengannya. Jujur saja, ini tak dapat dipercaya. Untuk pertama kali dalam karirku, aku punya perasaan sama persis dengan rekanku, kata Bagnaia. Itu sangat luar biasa karena dapat membantu para insinyur, jelasnya, dilansir dari Motorsport Total.
Di sisi lain Marc Marquez pun mengiyakan perkataan Bagnaia, bahkan memiliki pertanyaan-pertanyaan yang sama kepada para insinyur. Paling sulit adalah karena GP24 dan GP25 sama-sama baru buatku. Jadi aku harus fokus dan presisi, ungkap Marquez. Aerodinamika mengubah segalanya, titik pengereman, di tengah tikungan. Saat ini pendapatku sangat mirip dengan Pecco. Kami berdua punya feeling bagus dengan mesin baru, tapi juga punya pertanyaan sama, jelasnya. Bagnaia dan Marquez juga sama-sama berhati-hati, karena motor akan dibekukan selama 2 musim hingga 2026. Jadi hingga sekarang keduanya belum menentukan motor mana yang akan menjadi basis untuk MotoGP 2025. Padahal pada musim-musim sebelumnya, biasanya Bagnaia sudah langsung menentukan motornya dan rekan setimnya dari Jack Miller maupun Enea Bastianini akan punya pendapat berbeda. Masih terbiasa Ducati, Enea Bastianini kaget soal rem KTM yang lebih kuat, rasanya aneh. Pembalap anyar Red Bull KTM T3, Enea Bastianini, masih beradaptasi dengan motor RC16 usai lama membela Ducati. Dalam tes pramusim MotoGP Sepang, Malaysia, 5-7 Februari tahun 2025, ia menyadari E2 motor ini sangat berbeda dalam aspek pengereman. Menurutnya, pengereman KTM jauh lebih agresif. Pada hari pertama tes, Bastianini sekadar menduduki posisi 19 dengan ketertinggalan 2,402 detik dari Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha. Pada hari kedua, ia menduduki posisi 17, tertinggal 1,322 detik dari Franco Morbidelli, Pertamina Enduro VR46. Hasil ini tentu sangat berbeda dari hasilnya bersama Ducati. Bastianini dikenal sebagai salah satu pembalap yang paling agresif dalam pengereman di MotoGP. Namun, setelah 2 hari mengendarai RC16, juara dunia Moto2 2020 ini merasakan motor barunya bahkan lebih kuat dalam aspek pengereman. Sayangnya, hal ini belum bisa ia terjemahkan ke dalam catatan waktu yang cepat. Apa yang paling saya suka? Anda bisa menekan rem dengan sangat kuat. Dengan motor sebelumnya, saya kadang kehilangan grip di bagian depan. Namun, dengan motor ini, makin agresif saya mengerem, motor justru mendukung saya. Ini sesuatu yang baru bagi saya dan terasa sedikit aneh, ungkapnya kepada Crash.net. Bastianini mengakui bahwa butuh waktu untuk memahami lebih dalam area mana yang harus ia tingkatkan, mengingat kekuatan utama motor ini berbeda dengan yang biasa ia gunakan sebelumnya. Apalagi, Bastianini masih tertinggal dari tandem barunya, Maverick Vinales. Pembalap Italia berusia 26 tahun ini menyatakan bahwa tes pramusim kali ini tidaklah mudah, karena ia mengalami kesulitan dengan berbagai perubahan setelan motor yang tidak memberikan hasil yang diharapkan. Pada pagi hari, saya benar-benar kesulitan. Saya mencoba banyak perubahan, tapi tidak ada yang bekerja dengan baik. Namun, pada sore hari, kami melakukan beberapa modifikasi dan mencoba beberapa solusi baru yang akhirnya membantu saya mendapatkan sedikit rasa percaya diri, ujar Bastianini. Bastianini mengakui bahwa masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebelum balapan pertama musim ini. Ia berencana untuk lebih fokus pada simulasi balapan dan time attack dalam sesi uji coba berikutnya, karena itu adalah aspek yang masih menjadi kelemahannya saat ini. Kadang saya membuat beberapa kesalahan. Namun, saya bisa berkembang, saya punya waktu. Kami hanya punya 1 hari tersisa, tapi setelah itu ada uji coba di Thailand, dan itu penting karena saya masih sedikit tertinggal, tutup Bestia, yang bakal kembali turun lintasan dalam tes pramusim di Buriram, Thailand, 12-13 Februari tahun 2025.